Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng aku Kak Ziva. Kali ini aku mau cerita tentang sebuah kejadian yang bikin banyak orang terharu sekaligus bersyukur. Nah, cerita ini datang dari sebuah pondok pesantren bernama Al-Khazini. Di sana sempat terjadi musibah ya yang gak pernah disangka-sangka. Musola tempat para santri biasanya dipakai buat ngaji tiba-tiba ambruk. Tapi di balik reruntuhan itu ada satu kisah luar biasa, kisah seorang santri bernama Haikal ya. Dia merupakan salah satu yang selamat padahal posisi dia waktu itu udah di tempat yang paling rawan. Banyak yang bilang ini bukan sekedar keberuntungan, tapi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nyata banget keberadaannya ya. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian buat denger kisah perjuangan Haikal dari detik-detik musola itu runtuh sampai bagaimana ya dia akhirnya bisa keluar dari reruntuhan itu hidup-hidup. Siapin hati kalian karena kisah ini nggak cuma bikin merinding tapi juga bikin kita mikir betapa berharganya setiap detik dalam hidup ini ya. Nama lengkapnya Shailendra Haikal, santri berusia 13 tahun asal Probolinggo yang belajar di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Wajahnya polos, tubuhnya mungil, tapi kisahnya membuat banyak orang dewasa tertunduk haru. Haikal adalah salah satu sedikit santri yang selamat setelah musola pesantrennya ambruk. Ia terjebak di bawah reruntuhan selama 3 hari terhimpit oleh beton dan jasad dua sahabatnya. Namun di tempat yang gelap dan pengap itu, Haikal menunjukkan keteguhan iman yang sulit dipercaya ya. Saat tubuhnya tak lagi mampu bergerak dan udara mulai menipis, Haikal masih berusaha mengingat waktu sholat. Malam itu di bawah tumpukan bangunan yang menindihnya, ia mendengar gema adzan Isya teman-teman. Entah nyata atau hanya dari ingatannya, ia membangunkan temannya yang masih hidup di sebelahnya. Ayo sholat ya katanya dengan pelan sambil menepuk tubuh sahabatnya itu. Temannya yang lemah itu sempat menyahut, siapa yang jadi imam ya kan? Haikal tak sempat menjawab. Di antara puing dan debu terdengar suara seorang mengimami sholat ya. Lah, Haikal ini tidak tahu siapa yang jadi imam itu ya. Mungkin itu suara penyintas lain, mungkin juga bukan suara manusia, tapi di kegelapan itu ia tetap mengikuti bacaan, menegakkan sholat berjamaah di bawah reruntuhan. Pagi menjelang, cahaya sholat subuh tak pernah sampai ke tempat mereka terperangkap. Haikal kembali menepuk bahu temannya, ayo sholat, ayo sholat. Namun kali ini tak ada sahutan apapun, hanya keheningan ya. Saat itulah Haikal baru sadar sahabatnya itu telah meninggal dunia. Nah ini 3 hari berlalu di bawah timbunan batu dan debu ini Haikal bertahan, ia lapar dan haus tapi di dekatnya ada 2 botol air mineral ya untungnya. Ia bisa saja meminumnya, tapi ia menahan diri karena itu bukan hak hak saya kata Haikal begitu ya. Nah tubuhnya akhirnya lemah, tutur katanya itu tapi teguh ya. Cerita Haikal ini cepat menyebar di antara para relawan dan warga sekitar. Banyak yang menitikkan air mata mendengar keteguhan anak sekecil itu ya. Nah, Haikal ini menunjukkan bahwa iman bisa jadi penopang terbesar, bahkan dalam keadaan yang paling sulit ya, kata salah satu relawan yang mengevakuasi itu ya. Ibunda Haikal namanya Dwi Ajeng ini tak kuasa menahan haru saat mengisahkan kembali cerita putranya itu. Ia menuturkan bahwa di tengah rasa haus yang menyiksa, Haikal sempat mendapat pertolongan tak terduga. Katanya, anak saya itu haus sekali. Terus ada anak kecil yang ngasih minum. Setelah itu dia tidur, dipanggil-panggil, nggak ada anak-anak kecilnya. Ya, itu yang bikin saya merinding ya kan. Ini kata ibunya ya saat bercerita itu berkaca-kaca dia. Nah dalam kesaksiannya ini Haikal juga berkata bahwa selama di bawah reruntuhan ia bisa tidur dengan tenang seolah berada di kasur yang lembut. Katanya posisi tidur kakak itu enak, nyaman, kayak tidur biasa. Padahal kondisinya terjepit di reruntuhan. Itu yang membuat saya yakin ada pertolongan Allah, tambahnya sang ibu begitu ya.
Ketika akhirnya tim penyelamat berhasil mengangkat tubuhnya, Haikal masih hidup, tapi kakinya tidak bisa diselamatkan. Ini masalahnya ya. Nah, tim dokter dari RSUD Notopuro Sidoarjo memutuskan untuk melakukan amputasi untuk mencegah infeksi. Alhamdulillah operasi berjalan lancar dini hari, dan setelah sadar, Haikal hanya berkata pelan, "Yang penting saya itu masih bisa sholat mah," gitu. Katanya begitu ya, luar biasa ini ya. Tak ada tangisan ya, tak ada keluhan apapun bagi anak ini. Uniknya begitu. Anak yang baru saja kehilangan kakinya itu berbicara dengan keluarganya ya. Keluarganya itu yang membuat tenaga medis dan yang lain itu terdiam ya. Bagi banyak orang, Haikal bukan sekedar penyintas sih. Ia adalah pelajaran hidup di usia belia. Ia sudah memahami makna tawakal. Tawakal itu menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa kehilangan semangat untuk berbuat baik. Haikal ini adalah bukti bahwa pendidikan iman di pesantren itu bukan hanya hafalan, tapi latihan jiwa agar dalam keadaan apapun manusia tetap bisa berpegang pada cahaya keyakinan. Nah, kini Haikal dirawat dengan penuh kasih sayang di rumah sakit. Kakinya mungkin telah tiada, tapi langkahnya baru saja dimulai dari reruntuhan yang nyaris menelan hidupnya. Haikal ini bangkit membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran bahwa Tuhan tak pernah benar-benar jauh, bahkan di tengah gelap dan debu. Kisahnya ini membuat kita merenungkan tentang arti iman yang sesungguhnya, tentang kekuatan doa yang lahir dari ketulusan seorang anak. Haikal tidak hanya selamat, ia telah mengajarkan dunia bahwa ketika semua hal runtuh, manusia tetap bisa berdiri di dalam hati, di dalam doa, di bawah reruntuhan sekalipun ya. Baik itu teman-teman, kisah dari Haikal. Semoga kita dapat pelajaran dan semoga hidup kita itu dikuatkan dengan iman dan tawakal kepada Allah. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.